Langit Aceh hari itu kelabu. Hujan baru saja reda, menyisakan tanah basah dan dedaunan yang berat menampung sisa air. Di tengah sunyi dan jejak basah tanah perang, berdirilah seorang perempuan. Tegak, walau dunia di sekitarnya mulai goyah. Bukan sekadar istri panglima. Bukan sekadar pengiring setia. Ia adalah api yang tumbuh dari luka. Ia adalah Chut Nyak Dien. Suara bedil dan takbir telah lama menjadi irama hidup perempuan itu. Jauh sebelum ia dikenal sebagai pemimpin perang, Chut Nyak Dien adalah istri dari seorang pejuang, Syat Nyak Ibrahim, suaminya yang pertama. Mereka bahu-membahu dalam medan tempur melawan Belanda di Aceh Barat. Namun ketika Ibrahim gugur, luka itu tidak membuatnya berhenti. Ia justru menegaskan tekadnya, perang belum usai. Kala kehilangan merobek hati, tak semua memilih untuk terus berdiri. Tapi Dien tak hanya berdiri, ia berjalan maju. Ia menghapus air mata dengan bara tekad. Di tengah reruntuh perjuangan suaminya yang gugur, ia memilih meneruskan langkah. Saat itulah takdir membawanya pada sosok lain. Seseorang yang tidak datang membawa hiburan, tapi menawarkan medan yang lebih berat, Teuku Umar. Di masa duka, datang seorang lelaki, Teuku Umar. Bersamanya, Dien kembali menemukan medan juang dan semangat yang menyala. Mereka bukan hanya suami istri, tapi sekutu dalam perang. Bersama mereka menyusun siasat, memukul mundur musuh, dan mengguncang pasukan Belanda dari dalam. Tapi takdir sekali lagi merenggutnya, Teuku Umar gugur dalam pertempuran. Kisah mereka bukan kisah cinta biasa. Ini bukan tentang rumah, anak, atau damai. Ini adalah kisah dua nyawa yang terikat pada cita-cita, membebaskan tanah Aceh dari penjajahan. Tapi bahkan cinta paling kuat pun tak selalu selamat dari peluru. Dan saat peluru itu merenggut Umar, Chut Nyak Dien kembali berdiri. Kali ini sendiri, tapi tak sendirian. Karena perjuangan yang lahir dari iman akan selalu menemukan jalannya sendiri. Kini Dien berdiri sendiri, tanpa suami, tanpa panglima, tapi tidak tanpa harapan. Ia memimpin sendiri pasukan gerilya di hutan-hutan Aceh, menjadi momok bagi pasukan kolonial. Perang belum berakhir, dan kisah ini baru dimulai. Langit Aceh masih kelabu, langkahku lemah tapi tak luruh. Jejakmu masih di dadaku, walau kau telah jauh. Hutan menjadi rumah luka, tapi nyalaku tak redup juga. Meski tubuhku mulai rapuh, semangatku tak luruh. Setelah kepergian Teuku Umar, Aceh terasa lebih sunyi. Tapi dalam sunyi itu, satu suara tetap menggaung. Chut Nyak Dien. Ia tidak berkabung dengan menangis. Ia tidak mengasingkan diri. Ia justru bangkit, mengambil tongkat komando, memimpin pasukan sendiri. Di balik hutan lebat dan jalan tanah yang tak pernah rata, ia memikul beban perjuangan yang dulu dipikul bersama. Tak sedikit yang meragukannya. Seorang perempuan memimpin perang, tapi Dien tak perlu pengakuan. Ia hanya butuh kesetiaan dan satu tujuan, merdeka. Dalam satu kesempatan, ia berdiri di atas batu besar, memandangi anak buahnya yang tersisa. Suaranya lantang, kita tidak punya senjata seperti mereka, tapi kita punya kehormatan. Kita punya tanah ini. Dan selama kita masih berdiri di atasnya, kita tidak akan tunduk. Ia tidak hanya memberi perintah.
Ia ikut berjalan, ia ikut memanggul logistik, ia memeluk prajurit yang terluka, bahkan menggantikan posisi peronda yang kelelahan. Di saat semua ragu, ia menjadi tumpuan. Di saat semua letih, ia jadi nyala. Tapi medan perang tak pernah menaruh belas kasihan. Persediaan makin menipis. Obat-obatan tak ada. Bahkan makanan pun harus dicari dari akar-akaran. Pasukannya mulai goyah. Ada yang terdiam lama. Ada yang mulai bertanya dalam hati, sampai kapan? Kat Nyak Dien tahu mereka lelah. Tapi ia juga tahu, kelelahan yang tak disemangati akan berubah jadi kehancuran. Maka setiap malam, ia berjalan diam-diam dari satu tenda ke tenda lain. Ia menyentuh bahu mereka, membisikkan doa, mengingatkan bahwa yang mereka lakukan bukan sekadar perang, ini ibadah. Ia pun mulai menulis siasat di atas tanah basah, memanfaatkan tikungan sungai, bebatuan besar, dan kabut pagi untuk menyergap musuh. Taktiknya sederhana tapi mematikan. Berkali-kali Belanda terpaksa mundur, bukan karena jumlah, tapi karena semangat yang tak bisa mereka patahkan. Belanda memberinya julukan iblis betina dari hutan, tapi rakyat menyebutnya cahaya. Karena setiap kali mereka nyaris padam, Sut Nyak Dien kembali menyalakan semangat itu. Di garis depan, dia bukan sekadar pemimpin. Ia adalah ibu, pelindung, dan simbol. Bagi mereka yang takut mati, dia mengajarkan bahwa mati di jalan kebenaran bukanlah akhir, melainkan awal yang kekal. Aku bukan bayang-bayang, bukan sisa masa silam. Aku berdiri demi tanah yang kau titipkan dalam perang. Takkan padam walau sendiri, takkan padam meski dikhianati. Cahaya ini akan ku teruskan sampai akhir nafasku hilang. Hutan menjadi rumah, dan rumah itu bukan tempat untuk beristirahat, tapi untuk bersembunyi, bertahan, dan menyerang. Sut Nyak Dien kini memimpin pasukan yang tak lagi utuh. Banyak yang sudah gugur, banyak yang hilang, tapi yang tersisa masih menyala. Bukan karena kekuatan, tapi karena ia masih berdiri, ia masih hidup. Dan selama itu terjadi, perlawanan belum selesai. Mereka berpindah setiap malam, tak pernah tidur di tempat yang sama 2 kali. Suara dedaunan jadi isyarat, bau tanah basah jadi penanda arah. Dan suara peluru, itu bukan lagi hal yang menakutkan, tapi irama hidup. Suatu malam saat mereka hendak berpindah, terdengar jeritan dari arah belakang barisan. Satu prajurit muda ditemukan tewas. Tubuhnya membeku, tak terluka, tapi matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum napasnya hilang. Yang lain mulai bicara dalam bisik. Tempat ini angker bucut, kata salah satu pasukan, tapi Dien tidak goyah. Yang lebih menakutkan dari hantu adalah dijajah tanpa melawan, jawabnya. Di malam-malam berikutnya, bayangan hitam sering terlihat di balik pohon. Tak bergerak, tak mengejar, hanya memandang. Beberapa pasukan mulai ketakutan. Ada yang bicara sendiri, ada yang tidur sambil menggenggam rencong erat-erat. Tapi bukan hanya hantu yang mengepung mereka. Pasukan Belanda mulai mengecilkan lingkaran, seperti ular yang melilit perlahan. Mereka tahu, pasukan Dien mulai kehabisan makanan. Amunisi hampir tak ada, tapi yang tak mereka tahu, Sut Nyak Dien punya senjata yang tidak mereka miliki, keyakinan. Suatu pagi kabut menyelimuti hutan. Langkah kaki Belanda terdengar semakin dekat, tapi Dien tidak lari. Ia berlutut di tanah,
menggambar formasi di atas pasir dengan ujung rencongnya. Kita tidak akan lari hari ini, katanya pelan. Hari ini kita buat mereka ingat bahwa perempuan Aceh bukan untuk ditindas. Pasukannya menyebar di balik semak. Batu besar, akar pohon, dan lorong sungai jadi perlindungan. Dan saat langkah pasukan musuh cukup dekat, tanda diberikan. Teriakan takbir mengguncang sunyi. Ledakan dari bambu runcing berisi serbuk mesiu meletus. Panah api terbang dari balik kabut. Dan Belanda tak menduga bahwa pasukan yang mereka kira sekarat justru menyergap seperti binatang buas yang dipaksa bertahan hidup. Pertempuran itu singkat, tapi menggetarkan. Beberapa musuh tewas, sisanya mundur panik. Tapi pasukan Dien juga tak utuh. 3 orang gugur, 2 luka parah. Setelah itu, hutan kembali sunyi, tapi bau darah tetap tinggal. Malam itu, Cut Nyak Dien duduk sendiri. Ia memandang langit yang tak berbintang. Berapa lama lagi? Batinnya. Tapi ia tahu, ia tak boleh bertanya terlalu lama. Karena masih ada yang mengikuti jejak langkahnya. Masih ada yang mengandalkannya. Ia tahu, meski dikepung dari luar, dirinya belum dikalahkan dari dalam. Hutan menjadi rumah luka, tapi nyalaku tak redup juga. Meski tubuhku mulai rapuh, semangatku tak luruh. Aku bukan bayang-bayang, bukan sisa masa silam. Aku berdiri demi tanah yang kau titipkan dalam perang. Takkan padam walau sendiri, takkan padam meski dikhianati. Cahaya ini akan ku Langit gelap tanpa bintang. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah dan udara dingin yang menggigit. Di dalam hutan Aceh yang lembab, pasukan Cut Nyak Dien berjalan pelan, menyusuri jalur sempit, menyelinap di antara semak berduri. Mereka tak lagi bergerak sebagai pasukan perang, mereka bergerak sebagai pelarian. Belanda ada di belakang mereka. Suara langkah berat dan bayang-bayang lampu obor sesekali terlihat dari kejauhan. Tapi malam itu bukan hanya dikejar oleh tentara. Malam itu rasa takut juga ikut mengejar. Seorang prajurit muda mengeluh pelan, "Bu Cuot, saya melihat sesuatu di belakang pohon, seperti perempuan berbaju putih." Cut Nyak Dien tak menjawab. Ia hanya menoleh tajam, lalu berkata, "Setan yang paling berbahaya adalah rasa takut. Jika engkau mengaku prajurit, maka jangan berlutut pada bayangan." Langkah mereka terus maju, memasuki sebuah celah batu. Gua sempit, lembab, dengan langit-langit rendah dan lorong yang berliku. Itu bukan tempat aman, tapi lebih aman dari diam di hutan terbuka. Di dalam gelap, mereka meraba dinding gua. Hanya obor kecil yang menyala. Tapi obor pun tak mampu mengusir bisikan yang mereka dengar. Suara langkah yang tak berasal dari mereka. Napas berat dari lorong tak terlihat. Dan bayangan yang tidak bergerak meski cahaya berganti. Satu prajurit tersandung dan berteriak pelan. Darah mengucur dari lututnya. Yang lain mulai panik. Ada yang ingin kembali. Tapi Cut Nyak Dien berdiri di depan mulut lorong yang gelap. Nafasnya berat, tubuhnya makin lemah, tapi suaranya masih utuh. Lawan musuh di luar gua itu satu hal, tapi jika kalian kalah melawan ketakutan sendiri, maka tak perlu menunggu Belanda menembak. Kalian akan mati dalam gelap. Mereka diam, hanya terdengar gemericik air dari celah batu. Sejenak tidak ada yang bergerak, hingga Cut Nyak Dien menggenggam tangan salah satu prajurit muda dan berkata,
Kita belum mati. Selama kita bisa berjalan, kita belum kalah. Mereka kembali berjalan. Terowongan itu membawa mereka keluar, jauh di sisi timur hutan. Mereka selamat untuk saat itu, tapi bukan tanpa kehilangan. Malam itu, Chut Nyak Dien duduk bersandar pada pohon. Matanya semakin kabur. Tangan gemetar saat menyentuh air wudhu. Tapi saat ia menutup matanya dalam doa, wajahnya tetap tenang. Karena ia tahu, perjuangan bukan tentang siapa yang kuat, tapi siapa yang tidak menyerah. Dan selama ia masih bisa berdiri, biarpun hanya dalam bayangan dan kabut, ia akan terus melawan. Matahari belum terbit, tapi hutan sudah diam. Tak ada lagi suara langkah. Tak ada lagi siasat atau rapat kecil di balik semak. Chut Nyak Dien hanya duduk sendirian, bersandar di akar pohon besar. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar, matanya kabur. Tapi hatinya belum pernah sekuat ini. Hari-hari terakhirnya dipenuhi bisikan. Ada yang ingin dia menyerah. Ada pula yang dengan cinta, dengan linangan air mata, mengkhianatinya demi melihatnya tetap hidup. Maka pada suatu pagi yang hening, salah satu pasukannya yang sudah tak sanggup melihat tubuh tua itu tersiksa, mendatangi pos Belanda. Ia bicara bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai anak yang tak sanggup melihat ibunya menderita lebih lama. Dan Belanda pun datang. Mereka temukan perempuan tua yang tak bisa berdiri. Tapi saat mereka mendekat, perempuan itu menatap dengan mata yang belum padam. Tidak ada rengekan, tidak ada permohonan, hanya diam dan harga diri. Di Magelang, ia diasingkan, jauh dari Aceh, jauh dari rakyatnya. Tapi yang jauh hanyalah tubuhnya. Semangatnya tetap menyala di hutan-hutan, di napas para pejuang baru yang lahir dari kisahnya. Di tempat asing itu, ia tetap mengajar. Anak-anak melihat sosok renta bersahaja yang tidak menyerah pada keadaan. Ia mengajarkan Quran. Ia menulis dengan tangan yang gemetar. Ia bicara pelan, tapi tiap katanya mengguncang jiwa. Hingga akhirnya pada 6 November 1908, tubuhnya menyerah pada dunia. Tapi tidak jiwanya. Ia dimakamkan jauh dari kampung halamannya. Tidak ada dentuman meriam, tidak ada upacara besar, tapi langit hari itu menangis. Dan bumi mencatat, seorang perempuan telah hidup, bukan untuk dirinya, tapi untuk bangsanya. Chut Nyak Dien telah pergi. Tapi kita yang masih hidup, tak boleh lupa, bahwa perjuangan tidak harus selalu dengan senjata. Kadang, cukup dengan hati yang tidak mau tunduk. Ia adalah cahaya yang tak padam. Dan cahaya itu kini ada di tangan kita. Langit Aceh masih kelabu. Langkahku lemah tapi tak luruh. Jejakmu masih di dadaku. Walau kau telah jauh. Hutan menjadi rumah luka, tapi nyalaku tak redup juga. Meski tubuhku mulai rapuh, semangatku tak luruh.